Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk saudaraku yang non muslim, assalamu ala manittaba'al huda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwafillah rahimakumullah, dalam konten Aku Bangga Jadi Islam kali ini kita akan berbicara seputar dunia misionaris dan gerakan pemurtadannya. Sekitar tahun 2008 ya, saya pernah menulis buku judulnya Menghalau Misionaris dan Misi Sucinya Mengkristenkan Dunia. Dalam buku itu intinya saya bercerita tentang bagaimana kecemasan, kekhawatiran saya bahwa gerakan pemurtadan yang dilancarkan oleh misionaris ini sangat sistematis dan terselubung, dan banyak orang Islam yang tidak tahu bagaimana cara mereka menjalankan misinya. Nah, kali ini saya akan berikan satu bocoran ya, satu ilmu dalam sekolah misionaris yang dinamakan psikologi misi, di mana mereka belajar tentang cara memurtadkan umat Islam itu justru bukan dari Bible-nya, bukan dari Alkitabnya, bukan dari Injil, kitab suci mereka, tetapi dari Al-Quranul Karim, kitab suci kita. Kok bisa belajar cara memurtadkan umat Islam itu kok dari Al-Qurannya? Nah, inilah kelebihan mereka. Mereka satu langkah lebih maju. Mereka sudah mempelajari Al-Quran sejak lama ya. Mereka mempelajari isinya, mempelajari bahasa Arabnya, mempelajari tafsirnya, dan macam-macam. Supaya apa? Tujuan mereka adalah bagaimana melemahkan umat Islam dengan Al-Quran itu sendiri. Nah ini ya, karena apa? Karena mereka tahu banyak orang Islam yang tidak mengerti dan memahami Al-Quran. Banyak yang pintar baca, banyak yang mampu menghafal, tapi yang memahaminya sangat sedikit. Nah ikhwafillah rahimakumullah, to the point saja. Ada satu tadi ya, satu pelajaran di sekolah misionaris yang namanya psikologi misi ini. Salah satunya adalah berbicara tentang bagaimana sih ya kita bisa memurtadkan orang Islam itu dilihat dari mukanya. Nah ini ilmu penting nih, karena kita tahu di Indonesia ini mayoritas muslim, kemudian mereka minoritas. Jadi ketika mereka menjalankan misinya di lapangan, kemudian mereka tidak bisa mendeteksi, mereka tidak punya ilmu bagaimana cara melihat tanda-tanda orang Islam yang bisa dimurtadkan dan tidak bisa dimurtadkan, atau mungkin tanda-tanda orang Islam yang mudah dimurtadkan sama orang Islam yang sulit untuk dimurtadkan. Maka ini akan berbahaya buat mereka. Bisa diusir orang, bisa dilaporkan ke polisi, ya bisa bahkan mohon maaf bisa sampai dibunuh gitu ya. Karena memang tergantung tingkat emosi orang ketika tahu ya dirinya akan dimurtadkan ya seperti apa. Karena berbeda-beda. Nah, emangnya seperti apa tanda-tandanya? Dari mana mereka tahu? Mereka tahu dari Al-Quran informasinya. Informasinya ada di dalam Al-Quran. Surat berapa, ayat berapa? Dalam surat Al-Fat, surat nomor 48, ayat yang terakhir, ayat 29. Jadi di sana Allah berfirman, lengkap ayatnya, saya tidak baca panjang sampai selesai ya. Saya baca awal sampai kalimat inti yang mereka pakai ini. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ya, Muhammad itu adalah utusan Allah. Orang yang bersama dengan Nabi Muhammad itu adalah orang yang bersikap tegas terhadap orang kafir dan kasih sayang kepada sesama muslim. Kemudian
panjangan ayat itu ada satu kalimat ya, yang bunyinya simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ya, itu penggalan kalimatnya. Ini penggalan kalimat ini yang dipakai. Orang Kristen tahu sendiri ya, kalau dia belajar Quran tidak utuh dari awal sampai akhir, diambil penggalan-penggalannya yang sekiranya menguntungkan mereka. Nah, dalam surat Al-Fatih ayat 29 yang panjang itu yang mereka ambil hanya ini. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Yang artinya itu terdapat tanda-tanda bekas sujudnya pada wajah mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah orang yang beriman yang mendirikan sholat, yang ruku sujud kepada Allah. Jadi penggalan ayat inilah yang memberikan informasi kepada para misionaris Kristen untuk bisa mendeteksi ya tanda-tanda orang Islam yang bisa dimurtadkan, yang mudah dimurtadkan, yang sulit dimurtadkan itu seperti apa. Ternyata bisa dilihat dari wajahnya. Karena dalam wajah orang Islam bisa dilihat tanda-tandanya, tanda-tanda bekas sujudnya. Aplikasinya gampang begini. Ya, kalau saya sebagai seorang mentor para misionaris, kalau kamu mau menjalankan misi di lapangan, kalau mau menjalankan misi ke orang Islam, lihat dulu mukanya. Ya. Kalau mukanya itu muka yang bercahaya, muka yang orang-orang soleh, muka yang orang-orang itu kira-kira ahli ibadah, jangan kamu deketin. Jangan cari penyakit sama orang-orang seperti itu. Yang kamu datengin, yang kamu bujuk, yang kamu coba goyahkan akidahnya adalah orang-orang Islam yang lihat mukanya. Mukanya butek, mukanya penuh dengan keluh kesah, mukanya penuh dengan putus asa, mukanya penuh dengan masalah. Itulah yang didekati, itulah yang digoyang akidahnya supaya mereka bisa murtad dari Islam. Nah, ini maksud dari aplikasi ayat ini yang dipakai oleh para misionaris Kristen. Berbekal informasi dari Al-Quran itulah akhirnya mereka bisa sukses di lapangan. Ya, kenapa? Karena yang mereka datangi adalah orang-orang Islam yang putus asa, orang-orang Islam yang jauh dari agamanya, orang-orang Islam yang nggak pernah sholat, orang-orang Islam yang betul-betul tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, ini informasi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat supaya apa? Supaya kita ajak saudara-saudara muslim kita supaya semuanya itu betul-betul punya bekas sujud yang bercahaya. Kenapa? Karena ruku dan sujudnya kepada Allah kuat. Artinya apa? Dia betul-betul menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Manakala seorang muslim itu jauh dari Allah, maka setan-setan akan membujuknya, akan menggodanya, menggoyangnya. Nah, para misionaris inilah yang bergentayangan di kanan kiri kita untuk mencari domba-domba yang tersesat. Ya, domba-domba yang tersesat itu adalah orang-orang yang mukanya kelam, mukanya itu butak, mukanya itu putus asa. Orang Islam tapi mukanya tidak ada cahaya bekas sujudnya, bekas sholatnya, bekas baca Qur'annya. Tapi mukanya muka penuh dengan masalah, keluh kesah. Ya, kemudian penuh dengan kekecewaan, penuh dengan gerundelan dan lain sebagainya. Nah, maka jauhi sifat-sifat seperti itu, insya Allah kita dan keluarga kita selamat dari uji coba atau percobaan para misionaris Kristen yang akan memurtadkan kita. Mudah-mudahan ini informasi ini menjadi bermanfaat adanya, dan sekali lagi jaga diri kita dan keluarga kita dari gerakan pemurtadan dengan cara apa? Kampanyekan gerakan aku bangga jadi Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.